Halo guys, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang Battle Through the Heaven. Pada saat ini kita dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang baru saja menembus Dou di bintang 3, lalu setelah turun King Haoran pun segera tertawa dan berjalan menuju ke arah Babang Tamfan Xiaoyan, kemudian dirinya segera menepuk pundak Xiaoyan dengan berat dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berbakat, dan mungkin tidak ada orang di seluruh benua yang telah menerima ribuan petir tanpa terluka seperti Babang Tamfan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan sang cucu Monton pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoqi yang masih khawatir. Lalu Babang Tamfan Xiaoyan pun segera berjalan menuju ke arah Xiaoqi sambil tersenyum. Melihat Xiaoyan yang mendekat, wajah kecil dari Xiaoqi pun tiba-tiba memerah. Mungkin dirinya tidak merasakan apa-apa pada awalnya, namun pada saat ini secara tidak sadar dirinya telah mengembankan kasih sayang untuk Abang Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata kepada Xiaoqi agar dirinya jangan khawatir karena Xiaoyan baik-baik saja. Setelah itu dirinya pun kembali menoleh ke arah King Haoran dan bertanya, bagaimana kabar klan Xiao saat ini? King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa orang-orangnya telah mengendalikan situasi, dan pada saat ini klan Xiao tidak lagi memiliki permasalahan. Selain itu pada saat ini kesengsaraan kaisar yang dihadapi Xiaoyan telah berlalu, oleh karena itu pada saat ini saatnya bagi mereka untuk pergi ke klan Xiao. Tentu saja Babang Tamfan Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya meminta tolong kepada King Haoran untuk merahasiakan fakta bahwa Xiaoyan memiliki darah ras iblis. Xiaoyan menyadari bahwa fakta ketika Xiaoyan memiliki dua darah pada saat yang bersamaan itu benar-benar terlalu menakutkan. Menanggapi permintaan cucu Monton Xiaoyan, tentu saja King Haoran pun segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir. Setelah itu akhirnya mereka semua pun segera kembali masuk ke dalam aula. Diketahui jika pada saat ini ada satu inti sihir bintang 6 yang belum diserap sepenuhnya oleh Xiaoyan, sehingga Xiaoyan pun segera menyimpan inti sihir bintang 6 ini ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu King Haoran pun segera berkata agar mereka segera pergi menuju ke klan Xiao, lalu dirinya pun segera melambaikan jubah di lengan bajunya dan celah terbuka di aula. Saat ini King Haoran pun segera masuk diikuti dengan Abang Xiaoyan, sedangkan Xiaoqi dan King Mu'er di belakang. Sementara itu di sisi lain di klan Xiao pada saat ini Xiao Li sang duta micin, Xiao Long sang duta rokok Marlong dan banyak anggota klan Xiao telah diselamatkan dan dirawat. Bahkan pada saat ini kehidupan mereka benar-benar tidak lagi dalam bahaya. Sementara itu pria berjubah hitam yang berada di sana juga merasa tidak sabar menunggu kehadiran ketua dari klan Iblis Darah, sehingga dirinya pun segera bertanya mengapa tertua dari klan Iblis Darah masih belum datang ke sini. Tetua kedua dari klan Iblis Darah pada saat ini tidak menanggapi pertanyaan tersebut sama sekali, justru dirinya hanya memejamkan matanya dan bermeditasi. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba tawa hangat segera terdengar di seluruh klan Xiao. Lalu di atas klan Xiao celah di ruang terbuka dan 4 sosok perlahan muncul, dan tawa tersebut ternyata bersumber dari King Haoran. Melihat King Haoran yang muncul, tentu saja pria parubaya itu pun seketika cemberut. Namun pada saat ini semua orang yang tadinya sombong benar-benar menjadi lebih hormat dan memberikan hormat kepada King Haoran. Sementara itu di langit 4 sosok pun segera turun, dan begitu mereka turun Xiaoqi yang mendarat di tanah pun langsung berlari menuju pusat dari klan Xiao. Pada saat ini dirinya benar-benar khawatir dengan kakeknya dan tidak sabar untuk melihat Xiao Li. Sementara itu King Haoran memandang pria parubaya yang berjubah hitam yang memberikan hormat kepadanya, dirinya pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan untuk pergi. Selain itu jangan ganggu King Haoran di masa depan atau jika tidak maka dirinya tidak akan segan-segan. Bersamaan dengan perkataannya tersebut cahaya berdarah segera muncul di tangan King Haoran, kemudian token iblis darah segera muncul di tangannya dikelilingi oleh jejak energi darah, dan token tersebut memancarkan aura yang sangat kuat dan 3 karakter besar segera muncul. Lalu tulisan token iblis darah menonjol secara mencolok sehingga membuat semua orang tercengang.
Bahkan ketika pria paruh baya berjubah hitam melihat token di tangan King Haoran, tubuhnya pun seketika terkejut, lalu dirinya pun segera membungkuk dan menggertakkan giginya karena ketakutan. Setelah itu pria paruh baya berjubah hitam pun segera melambaikan tangannya dan berteriak keras ketika dirinya memerintahkan semua anggotanya untuk segera pergi dan tidak mengganggu klan Xiao lagi. Lalu setelah itu sebuah celah seketika muncul di depan pria paruh baya berjubah hitam. Sementara itu di sisi lain wajah Babang Tamfan Xiaoyan membeku melihat adegan ini seolah-olah dirinya mengingat sesuatu, lalu Abang Xiaoyan pun buru-buru berteriak memerintahkan mereka untuk menunggu. Mendengar teriakan dari Xiaoyan, tentu saja King Haoran pun segera menjentikkan jarinya dengan keras di udara dan celah angkasa tersebut pun segera menghilang. Setelah itu Babang Tamfan Xiaoyan pun berkata dengan dingin bahwa semua orang bisa pergi, akan tetapi Xiao Yong dan Yi Ying tetap tinggal di sini. Xiao Yong dan Yi Ying yang berdiri di antara kerumunan klan Yi Mou juga seketika menjadi terkejut, bahkan ekspresi mereka benar-benar berubah dan dipenuhi dengan kepanikan, sementara pria paruh baya berjubah hitam sedikit mengerutkan keningnya dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu dirinya segera menatap lurus ke arah King Haoran karena selama King Haoran tidak memberi perintah maka tidak akan ada yang bisa menahannya untuk pergi. Menyadari hal tersebut King Haoran pun mengangkat kepalanya dan klan iblis darah segera menarik Xiao Yong dan Yi Ying keluar, sedangkan pria paruh baya berbaju hitam pun seketika menatapnya dengan dingin. Sementara itu Xiao Yan segera berjalan dan seketika menghadap ke arah Yi Ying. Lalu Babang Tamfan Xiaoyan pun segera bertanya, apakah Yi Ying mengingat ketika Xiaoyan pertama kali datang ke dataran dan Yi Ying memimpin orang untuk menyergap Xiaoyan? Jadi dari manakah Yi Ying mendapatkan berita tentang kedatangan Xiaoyan ke daratan? Tentu saja tubuh Yi Ying pun seketika bergetar dengan matanya yang berputar dan menolak untuk berbicara. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun sedikit marah dan aura Dou di bintang 3 Xiaoyan segera dikeluarkan, kemudian Xiaoyan segera berteriak memerintahkan Yi Ying untuk mengatakannya, dan akhirnya Yi Ying pun ketakutan dengan aura dari Xiaoyan dan buru-buru mengatakannya. Dirinya berkata bahwa Xiao Yong lah yang mengungkapkannya, dan pada saat ini dirinya benar-benar takut dengan kekuatan milik Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun terus bertanya, mengapa Xiao Yong mengungkapkannya kepadanya? Wajah Yi Ying pun berubah ungu dan dirinya buru-buru menjawab bahwa Xiao Yong sebenarnya adalah anggota sekte iblis Yi Mou miliknya sejak lama. Lalu Babang Tamfan Xiaoyan pun lanjut bertanya apa tujuan untuk menangkap Xiaoyan. Bagaimana Yi Ying tahu bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi, dan jangan bilang ini juga dikatakan oleh Xiao Yong kepadanya. Lalu Yi Ying pun tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung setelah mendengar banyaknya pertanyaan dari Xiaoyan, lalu dirinya pun segera menoleh untuk melihat ke arah pria paruh baya berbaju hitam, kemudian wajah pria paruh baya berjubah hitam itu pun seketika membeku dan tiba-tiba dirinya menamparkan Yi Ying dengan keras, dengan telapak tangannya yang besar. Tentu saja Yi Ying pun langsung meledak menjadi kabut berdarah. Dan situasi ini benar-benar terjadi dengan tiba-tiba dan tidak ada yang bisa bereaksi. King Haoran pun segera pulih dan menatap ke arah pria paruh baya dengan sangat marah. King Haoran menyadari dengan jelas bahwa pria paruh baya berjubah hitam ini membunuh orang untuk membungkamnya, tetapi pada saat ini King Haoran benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu Xiaoyan juga terkejut dan segera menatap ke arah pria berjubah hitam dengan penuh amarah di matanya. Setelah itu mata Xiaoyan pun segera beralih menuju ke arah Xiao Yong, dan pada saat ini kaki Xiao Yong benar-benar lemas ketika dirinya melihat Yi Ying yang meledak menjadi kabut darah. Bersamaan dengan itu Xiao Li pun datang mendekat dengan didukung oleh Xiao Qi, Xiao Long, Xiao Wutian dan sesepuh lainnya pun segera mengikuti di belakangnya. Lalu Xiaoyan pun segera bertanya dengan ekspresi muram kepada Xiao Yong. Xiaoyan bertanya apa lagi yang harus Xiao Yong katakan. Simbol keluarga tiba-tiba muncul di dahi Xiaoyan dan kekuatan yang sangat kuat yang tidak terlihat segera membungkus Xiao Yong. Tubuh Xiao Yong pada saat ini segera menjadi terdistorsi sementara itu Xiao Yong yang terikat oleh kekuatan tidak terlihat ini benar-benar sangat kesakitan.
Xiao Yong pun memohon kepada Xiao Yan untuk jangan membunuhnya, bahkan dirinya akan memberikan api surgawi miliknya kepada Xiao Yan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut dirinya pun segera menatap ke arah Xiao Wutian sebagai bentuk permintaan bantuan. Xiao Wutian memandang ke arah Xiao Yong dan matanya memancarkan aliran kemarahan pada saat ini. Kemudian Xiao Wutian pun segera berkata karena Xiao Yong telah mengkhianati keluarga dan bersedia menjadi mata-mata maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Dan api langit Xiao Yong adalah milik keluarga dan Xiao Yong pada saat ini benar-benar pantas meninggoy. Bersamaan dengan itu Xiao Yan pun segera menggenggam tangannya dan Xiao Yong seketika menjerit diperas oleh kekuatan yang tidak terlihat dan meledak menjadi kabut darah. Kabut berdarah pun berangsur-angsur menghilang dan sekelompok api merah menyala berkedip-kedip dan melayang di udara. Xiao Yan memandangi nyala api di depannya dan warna berapi-api melintas di matanya. Xiao Li pun segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan mengambil api surgawi ini, karena ini adalah api surgawi peledak bumi yang menempati peringkat ke-23 dalam daftar api surgawi. Tentu saja Xiao Yan telah berkontribusi untuk menyelamatkan keluarga Xiao pada saat ini dan ini adalah hadiah untuk Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan bergumam peringkat ke-23 meskipun sedikit lebih rendah namun itu tidak buruk. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan nyala api itu segera melompat ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun dengan hati-hati memperhatikan api surgawi ini. Sementara itu King Haoran menoleh dan berteriak dengan marah pada pria paruh baya berjubah hitam di depannya. Dirinya memerintahkan semua orang termasuk sekte iblis Yi Mou untuk segera pergi. Setelah itu Xiao Li pun segera membawa klan Xiao dan yang lainnya ke arah King Haoran dan klan iblis darah. Xiao Li segera menangkupkan tinjunya membungkuk dan berterima kasih atas kebaikan dari Kaisar Iblis. King Haoran pun buru-buru melangkah maju dan mendukung sosok Xiao Li yang membungkuk. King Haoran segera berkata tidak perlu bersikap sopan seperti ini kepadanya. Xiao Li pun tetap memaksa untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Iblis. Setelah berdiri tegak Xiao Li pun segera berbicara kepada King Haoran. Xiao Li pun mengajak Kaisar Iblis untuk pindah ke aula dan berbincang-bincang karena sudah disediakan roti Jordan. King Haoran pun segera menjawab dengan sopan bahwa ada sesuatu yang masih dirinya perlu lakukan, oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa untuk berkunjung. Tentu saja King Haoran menyadari bahwa ras manusia dan ras iblis adalah kekuatan yang berlawanan. Dan jika dirinya tinggal di klan Xiao untuk waktu yang lama maka itu tidak akan menguntungkan klan Xiao. Lalu akhirnya King Haoran pun segera berjalan ke sisi Xiao Yan dan menepuk bahunya sebelum akhirnya berkata sambil tertawa lebar. King Haoran segera berkata bahwa dirinya akan pergi terlebih dahulu, dan jika Xiao Yan membutuhkan sesuatu maka Xiao Yan bisa pergi ke kota iblis untuk mencarinya. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada kakak King. Lalu akhirnya King Haoran, King Mu'er dan semua anggota dari klan iblis darah segera pergi dari sana. Setelah perpisahan ini ekspresi yang tidak terlukiskan muncul di wajah King Mu'er ketika dirinya menatap ke arah Babang Tamfan Xiao Yan. Dan akhirnya semua anggota dari klan iblis darah pun perlahan menghilang setelah mereka semua memasuki celah. Sementara itu Xiao Yan segera berbalik dan menatap ke arah Xiao Li dengan rasa syukur yang tidak terbatas di dalam hatinya, karena jika bukan karena perencanaan cermat dan penyelamatan putus asa dari Xiao Li dan Xiao Long kali ini, maka Xiao Yan mungkin sudah jatuh ke tangan roh-roh jahat yang berada di luaran sana. Lalu rasa sedih pada saat ini benar-benar memenuhi hati Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun segera menghampiri Xiao Li dan berlutut untuk berterima kasih kepadanya. Sebelum Xiao Yan bisa berlutut Xiao Li pun bergegas maju, kemudian dirinya pun segera menahan Babang Tamfan Xiao Yan yang hendak berlutut tetapi sosoknya masih sedikit tidak stabil. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar senang melihat cucu monton Xiao Yan kembali dengan selamat. Sementara itu di sisi lain Xiao Wutian berjalan dengan rasa bersalah di wajahnya, lalu dirinya memikirkan bagaimana dirinya menghancurkan seluruh keluarga karena keegoisannya. Kemudian Xiao Wutian benar-benar merasa malu dan berkata kepada Xiao Yan dan Xiao Li pada saat ini,
Xiao Wutian segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu harus berkata apa, lalu dirinya pun segera mengakui kesalahannya karena lebih mengutamakan kegoisannya. Setelah berbicara ekspresi Xiao Wutian pun menjadi rileks dan batu di hatinya akhirnya disingkirkan. Sementara itu Xiao Yan buru-buru mengangkat tubuhnya dan dengan hormat segera berkata kepada Xiao Wutian. Xiao Yan berkata bahwa semuanya sudah berakhir, selain itu tetua keempat juga telah ditipu oleh Xiao Yong, oleh karena itu pada saat ini jangan salahkan dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain Xiao Long pun segera menemui Xiao Yan dan Xiao Qi, kemudian Xiao Long pun segera bertanya kepada Xiao Qi apakah Xiao Yan memperlakukannya dengan buruk selama ini. Xiao Qi pun seketika menjadi sangat bingung dan bertanya-tanya mengapa kakek Xiao Long tiba-tiba seperti ini. Dirinya pun akhirnya berkata bahwa Xiao Yan sangat baik kepadanya selama ini. Menanggapi hal itu Xiao Long pun segera tertawa dan bertanya lalu mengapa Xiao Qi masih perawan. Wajah kecil Xiao Qi pun seketika memerah karena malu sebelum akhirnya dirinya menoleh dan berlari ke arah Xiao Li. Sementara itu Xiao Yan yang juga mendengar pertanyaan tersebut benar-benar merasa malu pada saat ini. Kemudian Xiao Long pun segera berteriak kepada Xiao Li sambil tertawa, sepertinya mereka harus menyelesaikan urusan kedua orang ini secepat mungkin. Xiao Li pun tertawa dan berkata kepada semua orang, dirinya berteriak bahwa semua orang tentu tidak tahu bahwa sebelum keluarga Xiao diserang, sebenarnya ketua ketiga dan Xiao Li membuat keputusan untuk menikahkan Xiao Yan dan Xiao Qi, dan pada saat ini krisis keluarga sudah berakhir, lalu kebetulan sebulan setelah ini merupakan hari keberuntungan bagi langit dan bumi. Sehingga Xiao Li berpikir mereka harus melakukan pernikahan dan pesta yang besar. Seketika mata semua anggota klan yang berada di sana yang tidak terhitung jumlahnya pun pada saat ini tercengang, bahkan ekspresi mereka benar-benar bercampur dengan desahan dan kegembiraan. Tentu desahan itu jelas datang dari para fans yang mengidolakan Xiao Qi, sementara itu sisanya benar-benar bergembira karena mereka berpikir dua orang jenius benar-benar digabungkan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak menolak keputusan dari Xiao Li, apalagi Xiao Li sudah menjadi leluhurnya dan dirinya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya Xiao Yan. Selain itu Xiao Qi adalah wanita yang luar biasa, oleh karena itu tentu saja Xiao Yan tidak punya alasan untuk menolak, namun pada saat ini dirinya hanya memikirkan Sun Er dan Kai Lin yang berada di benua Doqi. Sementara itu di sisi lain Xiao Li benar-benar tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira, bahkan dirinya pun segera menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya wajahnya berubah menjadi terkejut. Di sisi lain Xiao Long yang menatap Xiao Li terkejut, dirinya pun ikut terkejut. Sementara itu melihat Xiao Li dan Xiao Long yang terkejut, semua anggota klan pun ikut terkejut. Lalu semua orang pun segera menatap ke arah yang Xiao Li lihat dan itu adalah Xiao Yan. Tidak lama setelah itu Xiao Li pun segera bertanya dengan ragu tentang kekuatan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Long segera menghampiri Xiao Yan dan menekankan tangannya dengan berat ke bahu Xiao Yan, sehingga kekuatan spiritualnya langsung dilepaskan dan dirinya langsung bisa merasakan aura Xiao Yan. Xiao Long pun seketika menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan berada di bintang 3 Dodi. Lalu Xiao Long pun segera memecah suasana dengan sedikit bercanda. Dirinya berkata peningkatan Xiao Yan ini benar-benar cukup cepat, oleh karena ini itu tunggu mereka para orang tua. Mendengar hal tersebut seluruh klan pun seketika meledak dalam kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Long pun segera berteriak bahwa aura Xiao Yan ini benar-benar Dodi bintang 3. Semua orang benar-benar terkejut karena dalam waktu kurang dari 1 tahun Xiao Yan benar-benar melesat ke Dou di bintang 3, dan pertumbuhan seperti itu adalah tingkat yang mungkin sangat langka di seluruh benua Dodi. Tidak lama setelah itu Xiao Li pun mematahkan keterkejutan semua orang dengan terbatuk. Dirinya segera berkata dengan keras bahwa Xiao Yan secara resmi akan menjadi anggota klan mereka mulai hari ini dan seterusnya. Lalu upacara naturalisasi juga akan dicabut. Pada saat ini apakah para tertua tidak keberatan dengan keputusan ini? Semua ketua pun saling memandang dan mengangguk satu demi satu. Apalagi kekuatan Xiao Yan ini bahkan telah melampaui beberapa tertua.
dan semua aksi Xiao Yan di benua Dodi juga ini telah diakui oleh para tetua ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Xiao Yan selama ini benar-benar begitu luar biasa dan mempesona, dan jika Xiao Yan tidak dibiarkan bergabung dengan klan secepat mungkin, maka Xiao Yan ini pasti akan direbut oleh klan lainnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Wutian berdiri dan berkata kepada Xiao Li dan para tertua, dirinya berkata bahwa sekarang Xiao Yan telah menjadi anggota klan yang dinaturalisasi. Menurut aturan klan Xiao semua Dodi bintang 3 akan diterima di pertemuan para ketua, oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan harus menjadi ketua baru dari klan Xiao. Xiao Li pun tertawa dan berkata bahwa klan Xiao telah menambahkan seorang ketua baru, dan Xiao Yan adalah ketua termuda dalam sejarah klan Xiao yang pernah ada. Xiao Li pun segera merangkul Xiao Yan dan berkata izinkan dirinya memperkenalkan Xiao Yan kepada para ketua. Xiao Yan pun hanya bisa nyengir dan mengikuti kemauan dari Xiao Li. Setelah selesai perkenalan Xiao Li pun menepuk bahu Babang Tamfan Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat ini Xiao Yan benar-benar akan menjadi tertua dari klan Xiao mulai sekarang. Setelah mengucapkan perkataan tersebut wajah Xiao Li pun tiba-tiba memucat dan dirinya segera terbatuk tanpa henti. Pada saat ini terlihat jelas bahwa cedera yang diderita oleh Xiao Li sebelumnya benar-benar sangat serius dan belum pulih sepenuhnya, sehingga Xiao Yan pun buru-buru mendukung Xiao Li menepuk punggungnya dengan tangan kanannya, lalu Xiao Yan pun segera berkata agar kakek tidak perlu khawatir, karena Xiao Yan pasti akan mengambil tanggung jawab sebagai ketua yang baik. Pada saat ini kakek belum pulih oleh karena itu izinkan Xiao Yan membantu kakek untuk kembali dan beristirahat. Xiao Li pun tersenyum puas dan mengangguk sebelum akhirnya menoleh memerintahkan semua orang untuk pergi. Mendengar perkataan tersebut semua orang pun segera memberi hormat sebelum akhirnya mereka secara bertahap bubar. Sementara itu Xiao Yan mendukung Xiao Li dan terbang menuju ke pusat keluarga klan Xiao. Sementara itu Xiao Qi buru-buru berjalan untuk mendukung Xiao Long dan mengikuti Xiao Yan dan Xiao Li. Lalu singkat cerita setelah Xiao Yan mengantarkan Xiao Li, Xiao Yan pun segera kembali ke kamarnya, lalu Xiao Yan menghela nafas lega dan duduk bersila di tempat tidur sebelum akhirnya dengan lambaian telapak tangannya Xiao Yan menutup seluruh ruangan, kemudian sinar cahaya keemasan menyapu dan perlahan-lahan tetap berada di ruangan. Tidak lama setelah itu sebuah pagoda segera muncul dan Xiao Yan segera berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki pagoda. Begitu Xiao Yan masuk tidak lama sosok Zhan Lao pun segera muncul di samping Xiao Yan. Zhan Lao pun segera berkata tampaknya Xiao Yan benar-benar panen kali ini. Xiao Yan pun mengangguk dan berpikir bahwa panen kali ini memang benar-benar tidak sedikit. Xiao Yan pun segera merentangkan kedua telapak tangannya dan sebuah objek energi seperti mata yang menunjukkan warna biru samar muncul di tangan kiri Xiao Yan. Bersamaan dengan itu sebuah api yang berwarna merah segera melompat di tangan kanannya. Melihat dua benda aneh yang berada di tangan Xiao Yan ini, tentu saja senyum pun segera muncul di wajah Zhan Lao. Apalagi tujuan memasuki pemakaman iblis kali ini adalah untuk mencari esensi darah. Namun Zhan Lao benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya mendapatkan roh hantu, akan tetapi juga mendapatkan kuali Yanmu. Selain itu Xiao Yan mendapat keterampilan spiritual dan dipromosikan menjadi Dodi bintang 3. Tidak hanya itu saja bahkan setelah kembali ke klan Xiao, Xiao Yan juga mendapat api surgawi. Meskipun api surgawi ini di peringkat 23 namun itu masih salah satu dari 3 keajaiban. Zhan Lao pun segera berkata bahwa Xiao Yan masih belum bisa menyerap hantu ini, karena energinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh Xiao Yan dan kekuatan Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan sudah menjadi Dodi bintang 3 namun kekuatan dan tubuhnya masih terlalu lemah. Tentu saja roh hantu peringkat 5 ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiao Yan pada saat ini. Kemudian Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Tentu Xiao Yan juga memahami bahwa kekuatannya benar-benar sangat rapuh di benua Dodi ini. Oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan membawa kembali hantu itu ke dalam tubuhnya.
Bersamaan dengan itu Zhan Lao pun tiba-tiba mengingatkan Xiao Yan bahwa sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk memurnikan tubuhnya, dan sudah waktunya meningkatkan kekuatan fisik dan bersiap untuk menyerap darah ras monster. Xiao Yan harus tahu bahwa menyerap darah ras monster berbeda dengan melebur esensi darah, namun meskipun begitu dengan kekuatan Dou di bintang 3 Xiao Yan pada saat ini sudah cukup, namun masih ada beberapa syarat yang diperlukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bertanya dengan gugup apakah persyaratannya. Zhan Lao pun segera berkata jika Xiao Yan ini ingin menyerap darah ras monster maka Xiao Yan memerlukan dua syarat yang diperlukan. Syarat pertama Zhan Lao akan menyiapkannya untuk Xiao Yan dan Xiao Yan harus meningkatkan kekuatan fisiknya, karena tanpa kekuatan fisik yang cukup maka Xiao Yan tidak akan dapat menyerapnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera bertanya berapa banyak kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk menyerap darah ras monster. Zhan Lao pun segera menjawab bahwa Xiao Yan harus memiliki kekuatan fisik dari seorang Dou di bintang 5 biasa. Xiao Yan pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Lalu Xiao Yan pun segera bertanya apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan tubuh dengan cepat. Zhan Lao pun sedikit mengerutkan keningnya dan berpikir sejenak. Lalu setelah itu dirinya pun segera merentangkan tangannya tanpa daya. Dan sekarang yang dirinya tahu adalah Xiao Yan harus lebih banyak melatih tubuh kekacauan miliknya, namun meskipun dengan begitu Xiao Yan tidak akan bisa mempercepatnya, dan Zhan Lao khawatir Xiao Yan benar-benar harus menunggu sampai Xiao Yan mencapai bintang 5. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas tidak berdaya. Setelah itu Xiao Yan berjalan menuju pusat lapisan pemurnian Qi di mana sosok emas Long Yi duduk bersila. Kemudian Babang Tamfan Xiao Yan merasakan aura Long Yi pada saat ini masih sedikit lemah, dan tampaknya Long Yi benar-benar menderita luka parah pada saat di pemakaman iblis. Lalu Babang Tamfan Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera berjalan ke samping dan perlahan duduk bersila. Saat ini Xiao Yan perlahan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Lalu Babang Tamfan Xiao Yan mulai mengoperasikan mantra api dan Dou Qi di dalam tubuhnya juga mulai beroperasi dengan cara yang unik. Lalu tiba-tiba energi yang tidak terlihat dengan mata telanjang segala berkumpul ke arah Xiao Yan dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Kemudian singkat cerita setelah beberapa saat mata Xiao Yan pun perlahan terbuka, lalu hembusan udara putih segera dihembuskan dari mulut Xiao Yan. Setelah itu dengan jentikan jarinya Xiao Yan mengeluarkan api surgawi peledak bumi dan menyelidikinya. Babang Tamfan Xiao Yan pun segera membuka mulutnya sedikit dan langsung melemparkan api tersebut ke dalam mulutnya. Begitu api surgawi ini ditelan energi yang berapi-api segera menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Saat ini api surgawi pun segera mengalir di sepanjang meridian Xiao Yan dan segera menusuk pembuluh darah sehingga menimbulkan rasa sakit. Bersamaan dengan itu api suci kekacauan segera membungkus api surgawi yang baru saja masuk, lalu api suci kekacauan pun segera memurnikan api surgawi yang baru saja masuk ke tubuh Xiao Yan. Kemudian bersamaan dengan itu api surgawi peledak bumi pun mulai mengamuk di dalam tubuh Xiao Yan, dan api pun berubah menjadi warna coklat kemerahan dan langsung meledak. Dalam sekejap mata volumenya membesar menjadi ratusan kali lipat. Sementara itu di sisi lain Zhan Lao pun segera menyadari semua ini, sehingga kekuatan tidak terlihat dan kuat segera dilepaskan untuk membungkus Xiao Yan, dan pada saat ini tidak hanya di dahi Xiao Yan saja keringat terus menyembur keluar seperti air terjun, meskipun api surgawi peledak bumi ini berada di peringkat 23 peringkat api surgawi, namun itu jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Jika bukan karena api suci kekacauan di dalam tubuhnya, maka Xiao Yan tentu akan membayar mahal untuk hal ini. Sementara itu meskipun begitu api suci kekacauan Babang Tamfan Xiao Yan berada di peringkat ke-18, namun energinya beberapa tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan api surgawi peledak bumi, oleh karena itu secara alami dirinya memiliki penindasan yang kuat terhadap api surgawi peledak bumi. Lalu akhirnya Xiao Yan pun terus berkonsentrasi untuk membungkus api surgawi peledak bumi, dan akhirnya setelah cukup lama Xiao Yan pun berhasil menaklukkan api surgawi peledak bumi.
Bersamaan dengan itu energi dari api surgawi yang telah melebur pun berenang melalui anggota tubuh dan tulang Xiaoyan, kemudian Babang Tamfan Xiaoyan pun menunjukkan senyum di sudut mulutnya dengan sangat puas, lalu akhirnya Xiaoyan pun segera memobilisasi energi tersebut untuk bergabung dengan api suci kekacauan, sehingga energi yang sangat besar pun tiba-tiba merembes masuk ke dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini. Lalu singkat cerita setelah cukup lama Zhan Lao yang menetap ke arah Xiaoyan pun seketika mengerutkan keningnya, lalu dirinya bergumam sudah lama sekali mengapa mereka tidak membuat terobosan, kemudian waktu pun terus mengalir hingga tanpa terasa sudah sebulan penuh telah berlalu, dan pada saat ini akhirnya Xiaoyan berhasil melahap api surgawi peringkat ke-23, lalu Babang Tamfan Xiaoyan pun mengepalkan tangannya sejenak dan ingin merasakan peningkatan kekuatan setelah dirinya menelan api surgawi ini, sehingga pada saat kelima jarinya di satu wajah Xiaoyan pun tiba-tiba berubah drastis. Saat ini Babang Tamfan Xiaoyan merasakan tubuhnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya, bahkan Douqi Babang Tamfan Xiaoyan juga meningkat pesat akan tetapi Xiaoyan tidak merasakan adanya tanda-tanda akan menerobos. Tentu saja Yan pun kebingungan sebelum akhirnya bertanya kepada Zhan Lao, mengapa Xiaoyan tidak menerobos. Xiaoyan baru saja dipromosikan menjadi bintang 3 Doudi dan Xiaoyan baru saja melahap api surgawi, akan tetapi Xiaoyan bahkan belum memasuki tahap awal menengah dari bintang 3 Doudi. Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pun segera berkata bahwa jika Xiaoyan sudah berada di bintang 3 Doudi maka pembagiannya lebih simpel. Mendengar perkataan dari Zhan Lao, Xiaoyan pun segera kembali bertanya apakah maksud dari Zhan Lao, mulai dari bintang 3 hanya ada awal, tengah, akhir dan puncak, apakah pada tingkat ini tidak ada tingkat detail dasar seperti menengah lanjutan dan puncak? Zhan Lao pun mengangguk dan segera menjelaskan bahwa di bintang pertama dan kedua karena semua orang baru saja datang ke benua Doudi, sehingga mereka mungkin tidak terbiasa dengan promosi yang lambat. Oleh karena itu banyak divisi yang mendetail sehingga Doudi yang baru memiliki motivasi untuk maju, sehingga mereka tidak akan tenggelam dalam tahun-tahun yang panjang, sementara dengan tingkat 3 ke atas orang-orang pasti sudah terbiasa dengan kecepatan promosi di benua ini, oleh karena itu mereka menghilangkan tahapan detail seperti itu. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya karena Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui tentang hal ini. Lalu Babang Tamfan Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya apakah di masa depan Xiaoyan tidak akan merasakan bentuk naik level. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan menghitung waktu dan pada saat ini sudah waktunya untuk menikahi Xiaoqi. Setelah itu Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya ke arah Zhan Lao dan menghilang ke menara dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya sosok Xiaoyan pun akhirnya telah akan muncul di ruangannya. Lalu setelah itu dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, akhirnya dirinya pun segera mengembalikan pagoda ke dalam cincin penyimpanannya, dan akhirnya Xiaoyan pun segera keluar dari ruangannya dan berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke kejauhan. Lalu singkat cerita akhirnya Xiaoyan pun tiba di depan pintu balai dari klan Xiao, dan ketika Xiaoyan memasuki aula Xiao Li pun sedang duduk di dalam sambil berbicara dan tertawa bahagia bersama para tertua. Melihat Xiaoyan yang masuk Xiao Li pun mengangguk sambil tersenyum sebelum akhirnya menunjuk ke kursi kosong di sampingnya dan memerintahkan Babang Tamfan Xiaoyan untuk duduk. Tentu saja Babang Tamfan Xiaoyan pun menangkupkan tangannya kepada para tetua sebelum akhirnya menghampiri Xiao Li dan duduk di sampingnya untuk menikmati secangkir kopi tubruk rasa melon.